Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hari pertama dalam minggu ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita, yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Judul daripada perikop itu adalah Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Petrus memberikan kesaksian tentang pengalaman yang dialami sendiri. Mungkin pada saat itu ada begitu banyak orang yang meragukan kemuliaan Kristus. Apakah betul-betul Kristus adalah anak Allah? Apakah betul-betul dia berbeda dengan kita? Tapi Rasul Petrus kemudian menegaskan bahwa apa yang kami ajarkan kepada kamu tentang kemuliaan Kristus itu bukanlah hasil dari cerita dongeng atau cerita yang tidak berdasar. Lalu dia menjelaskan bahwa dia sendiri dan para rasul adalah saksi dari kemuliaan itu. Dia menjelaskan di sana bahwa suara dari sorga ketika Tuhan Yesus dibaptis yang berkata bahwa inilah yang kukasihi, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara yang sama itu pun dia lihat, dia dengar pada saat Kristus menampakkan dirinya dalam kemuliaannya yang kita kenal dengan istilah transfigurasi. Kristus menampakkan kemuliaannya di atas gunung Tabor, dan Rasul Petrus melihat sendiri bahwa peristiwa itu nyata. Dia adalah saksi mata dari peristiwa itu sendiri. Saudara, dari bagian ini kita melihat bahwa peristiwa pengalaman yang dialami oleh Rasul Petrus dijelaskan di situ bahwa dia bukan hanya melihat kemuliaan Allah, tapi peristiwa itu telah mengubah kehidupannya. Peristiwa itu telah menjadi pengalaman yang transformatif, yang mengubah jalan hidup mereka, baik dia maupun rasul-rasul yang lain. Karena itu saudara, melalui ayat ini kita dibantu untuk memahami pengalaman transfigurasi yang para rasul alami ketika mereka melihat Kristus menampakkan kemuliaannya. Kita diingatkan untuk memahami bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab bukan hanya cerita dongeng yang tidak berdasarkan kesaksian, tapi Alkitab adalah peristiwa sejarah. Dia mencatat peristiwa sejarah tentang Kristus, dan yang menyaksikan itulah orang-orang yang mencatat ini bagi kita. Karena itu saudara, kita bersyukur Alkitab ini ditulis, sehingga kita bisa masuk, menikmati, kita bisa melihat bagaimana Kristus menampakkan kemuliaannya. Siapa Kristus sebenarnya? Itu menjadi jelas karena kesaksian dari saksi-saksi mata. Dan karena itulah kita percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhami oleh Roh Kudus. Dengan cara yang sama ketika firman Allah itu mentransformasi kehidupan dari rasul-rasul Tuhan Yesus, maka dengan cara yang sama pun firman Allah akan aktif dan mentransformasi, mengubahkan hidup kita. Karena itu saudara, renungan pagi hari ini mengajarkan bahwa mari kita memiliki iman yang teguh kepada firman Tuhan. Percaya bahwa firman Tuhan bukan hanya cerita biasa, tapi adalah kesaksian firman itu sendiri. Firman Tuhan adalah ilham yang Roh Kudus sampaikan melalui para penulis kepada kita. Karena itu saudara, mari kita memiliki hati
yang percaya kepada firman Allah. Kita memiliki telinga yang mau mendengarkan firman Allah. Dan akibat dari kehidupan yang mau mendengarkan firman Allah dan mau menyerahkan hidupnya untuk dibentuk oleh firman Allah, maka firman itu akan meresapi semua hidup kita. Dia akan membentuk pikiran kita, perasaan kita. Dia akan mendorong kita untuk mengarahkan pilihan-pilihan kita, dan dia akan membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, Roh Kudus membentuk karakter kita melalui firman Allah. Amin. Mari saudara, saya ajak kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang Kristen yang taat kepada firman Allah? Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal ini. Berdoalah meminta anugerah Tuhan untuk mentransformasi kehidupan kita. Dan melalui Roh Kudus, kita dapat percaya kepada firman Allah dan mau hidup selaras dengan firman Allah. Saudara, berilah diri kita untuk dibentuk oleh firman Allah. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami anugerah-Mu. Dari malam kami boleh beristirahat dan pagi ini kami boleh bangun, itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menjadi dasar bagi kami untuk menjalani hidup ini. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang setia kepada firman, orang-orang yang mau taat kepada firman. Dan biarlah hati kami, kehidupan kami dibentuk oleh firman-Mu. Kami izinkan Tuhan agar Roh Kudus-Mu mentransformasi kehidupan kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan karunia-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.